Halo semua, kali ini kita akan membahas mengenai helm laser. Dan di depan saya ada helm laser untuk varian road. Dan kita akan bahas satu persatu modelnya seperti apa. Yang pertama adalah Laser Genesis. Helm ini adalah helm paling ringan yang laser miliki saat ini. Beratnya hanya 190 gram untuk ukuran S, dan helm ini memiliki 22 lubang ventilasi sehingga pastinya akan lebih dingin di kepala Anda. Helm Laser Genesis ini dilengkapi dengan Advanced Roasting System, di mana Anda bisa mengencangkan helm Laser Genesis ini secara vertikal maupun horizontal. Untuk pengencangan secara horizontal, Anda cukup memutar tombol yang ada di atas ini, dan untuk menyesuaikan secara vertikal, Anda dapat merubah atau menggeser bagian plastik pengencang ini secara vertikal. Untuk Laser Genesis ini tersedia dalam beberapa pilihan warna dan juga tersedia dalam beberapa ukuran. Untuk selanjutnya, kita akan bahas helm laser bullet 2.0 2.0. Helm laser bullet ini adalah helm road yang cukup aerodinamis. Helm laser bullet 2.0 ini adalah helm laser yang didesain mengedepankan aerodinamis, tetapi ketika Anda membutuhkan ventilasi lebih, Anda dapat menggeser bagian depan dari helm ini sehingga Anda mendapatkan udara yang cukup untuk mendinginkan kepala Anda sehingga Anda bisa lebih nyaman. Dan helm laser bullet 2.0 ini dilengkapi dengan lensa magnetik yang dapat Anda gunakan dengan mudah ketika Anda membutuhkan perlindungan dari cahaya matahari maupun debu, dan Anda dapat melepasnya lagi dengan mudah ketika Anda sudah tidak membutuhkannya dan menempatkannya di posisi bagian belakang. Laser Bullet 2.0 menggunakan sistem Advanced Tone Fit System, di mana ketika Anda ingin mengencangkan secara horizontal, Anda cukup memutar tombol yang ada di bagian belakang. Dan ketika Anda ingin melakukan penyesuaian secara vertikal, Anda cukup menggeser plastik pengencang yang ada pada helm ini. Helm Laser Bullet 2.0 juga tersedia dalam berbagai pilihan warna dan ukuran. Berikutnya kita akan bahas helm Laser Z1. Helm Laser Z1 ini merupakan salah satu helm yang cukup ringan yang dimiliki oleh Laser. Helm ini memiliki berat 210 gram untuk ukuran S dan dilengkapi dengan 30 ventilasi sehingga kepala Anda akan lebih dingin dan lebih nyaman ketika digunakan. Dan helm ini sudah menggunakan Advanced Roasting System, di mana ketika Anda ingin mengencangkan secara horizontal, Anda cukup memutar tombol yang ada di atas. Dan ketika Anda ingin menyesuaikan helm secara vertikal, Anda cukup menggeser plastik pengencang yang ada pada helm ini. Dan helm Laser Z1 ini tersedia dalam beberapa pilihan warna dan beberapa ukuran. Berikutnya kita akan bahas helm Laser Century. Helm Laser Century ini adalah helm yang didesain untuk aerodinamis, tetapi ketika Anda membutuhkan ventilasi lebih, Anda cukup memutar twist cap yang ada di atas seperti ini, sehingga ketika Anda gunakan, udara akan lebih masuk dan membuat kepala Anda lebih dingin dan lebih nyaman. Dan helm ini juga dilengkapi dengan LED yang bisa Anda nyalakan sewaktu-waktu ketika Anda bersepeda dalam situasi atau kondisi dengan pencahayaan yang kurang. Dan helm Laser Century ini juga dilengkapi dengan Advanced Tone Fit System, di mana ketika Anda ingin mengencangkan helmnya secara horizontal, Anda cukup memutar tombol yang ada di belakang. Dan ketika Anda ingin menyesuaikan secara vertikal, Anda cukup melakukan pergeseran pada bagian plastik pengencang. Dan helm ini juga dilengkapi dengan 18 lubang ventilasi yang membuat kepala Anda akan jauh lebih nyaman. Helm Laser Century juga tersedia dalam beberapa pilihan warna dan ukuran. Oke, berikutnya kita akan bahas adalah helm Laser Blade Plus. Helm ini menggunakan Advanced Roasting System, di mana ketika Anda ingin mengencangkan secara horizontal, Anda cukup memutar tombol yang ada di atas. Dan ketika Anda juga ingin melakukan penyesuaian terhadap secara vertikal, Anda juga hanya cukup menggeser bagian plastik pengencang dari helm ini. Dan helm ini dilengkapi dengan 22 lubang ventilasi sehingga sangat nyaman digunakan. Dan helm Laser Blade Plus ini tersedia dalam beberapa warna dan ukuran.
Berikutnya kita akan bahas helm laser untuk MTB-nya. Di sini ada laser Impala, laser Coyote, dan laser Chiru. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah laser Impala. Helm ini didesain lebih lebar di samping untuk keamanan yang lebih maksimal. Memiliki 22 lubang ventilasi yang tentunya akan lebih nyaman digunakan. Dilengkapi dengan visor yang adjustable yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Dan helm ini menggunakan advanced surface system yang mana ketika Anda ingin melakukan pengencangan secara horizontal, Anda cukup memutar tombol yang ada di bagian belakang. Dan ketika Anda ingin melakukan penyesuaian secara vertikal, Anda juga dapat menggeser plastik pengencang dari helm ini. Dan laser Impala ini di bagian belakang didesain sedemikian rupa sehingga ketika Anda menggunakan Google, maka karet dari Google tersebut akan stabil menempel di bagian belakang. Dan laser Impala ini tersedia dalam beberapa pilihan warna dan ukuran. Berikutnya kita akan bahas adalah laser Coyote. Helm laser Coyote ini memiliki desain yang juga melebar di bagian samping untuk keamanan yang lebih maksimal, menggunakan turn fit plus fit system yang mana Anda juga dapat melakukan penyesuaian secara vertikal dan juga secara horizontal, memiliki 21 lubang ventilasi yang cukup besar dan juga dilengkapi dengan visor bagian depan yang cukup lebar. Helm laser Coyote ini tersedia dalam beberapa pilihan warna dan ukuran. Oke, berikutnya kita akan bahas helm laser Chiru. Helm laser Chiru ini juga memiliki desain yang melebar di bagian samping untuk keamanan yang lebih maksimal. Dan helm laser Chiru ini menggunakan turn fit plus system untuk mengencangkan secara vertikal dan juga horizontal. Dan helm laser Chiru ini dilengkapi dengan 15 lubang ventilasi yang cukup besar dan juga dilengkapi dengan visor bagian depannya. Dan helm laser Chiru ini juga tersedia dalam beberapa pilihan warna dan ukuran. Kali ini kita akan membahas mengenai sepatu Shimano. Dan di depan saya ini adalah line up sepatu road Shimano yang nantinya kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita akan bahas dari salah satu flagship model dari sepatu road Shimano, yaitu Shimano RC9 atau RC9. Sepatu ini dilengkapi dengan dual buah sistem sebagai sistem pengencangnya. Dan di bagian upper, di bagian atas, memiliki lubang ventilasi yang cukup banyak sehingga cukup nyaman digunakan. Dan di bagian bawahnya menggunakan material karbon dengan stiffness level 12 agar power transfer ketika melakukan pedaling jauh lebih maksimal. Berikutnya, ini adalah salah satu flagship model juga dari Shimano, yaitu RP9 atau RP9. Sedikit berbeda dengan RC9 atau RC9 adalah sepatu RP9 ini masih menggunakan single buah sistem sebagai sistem pengencangnya dan dibantu dengan lapisan velcro. Nah, sepatu ini di bagian atasnya juga masih memiliki lubang ventilasi yang cukup banyak sehingga cukup nyaman digunakan. Bagian bawah sepatu menggunakan material karbon dengan stiffness level 10, masih cukup kaku untuk power transfer ketika melakukan pedaling, tetapi masih cukup nyaman untuk digunakan. Oke, berikutnya adalah sepatu Shimano RC7 atau RC7. Yang menarik dari sepatu ini adalah menggunakan dual buah sistem sebagai sistem pengencangnya, dan di bagian atas menggunakan banyak lubang ventilasi untuk kenyamanan ketika digunakan. Bagian bawah sepatu menggunakan material karbon dengan stiffness level 10, masih cukup kaku untuk power transfer ketika melakukan pedaling, tetapi juga cukup nyaman ketika digunakan. Berikutnya yang kita bahas adalah sepatu road Shimano RC5 atau RC5. Sepatu ini dilengkapi dengan satu buah sistem sebagai sistem pengencang dan dibantu dengan sistem velcro. Di bagian atasnya memiliki cukup banyak ventilasi dan di bagian bawah materialnya menggunakan karbon reinforced dengan stiffness level 8 untuk kenyamanan bersepeda. Sepatu road Shimano yang barusan saya jelaskan memiliki beberapa pilihan warna dan juga ukuran. Oke, kali ini kita akan membahas sepatu MTB Shimano untuk Mountain Enduro Series, yaitu ME Series
Di sini kita ada ME7, ME5, ME4, ME3, dan ME1. Nah, ingin tahu lebih lanjut detail dari setiap produk sepatu Shimano ME series ini? Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang saya pegang saat ini adalah sepatu ME7, sepatu Shimano ME7. Oke, untuk sepatu Shimano ME7 ini keunggulannya adalah menggunakan karet Michelin rubber di bagian bawahnya supaya grip lebih maksimal. Untuk sistem pengencangannya sendiri, sepatu ME7 ini menggunakan buckle system. Jadi kalau Anda ingin melonggarkan sepatunya cukup tekan tombol yang bagian bawah. Tetapi kalau Anda ingin mengencangkan, Anda tinggal melakukan penarikan pada bagian atas. Nah, untuk sepatu Shimano ME7 ini juga dibantu oleh tali. Talinya seperti ini. Nah, tali ini akan sangat mudah untuk dikencangkan dan mudah sekali untuk dikendorkan. Dan tentu saja dibantu dengan velcro strap seperti ini untuk mengcover talinya agar tidak terlalu terlihat. Dan untuk sepatu ME7 ini dilengkapi dengan banyak lubang ventilasi sehingga tentu saja akan nyaman digunakan. Dan yang penting juga dia ada bagian tambahan di bagian ankle supaya melindungi ankle Anda lebih bagus lagi ketika Anda melalui jalan atau medan yang tidak terlalu bagus. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas sepatu Shimano ME5. Sepatu Shimano ME5 ini mengikuti saudaranya ME7, yaitu bagian sole-nya menggunakan Michelin rubber untuk grip yang lebih maksimal. Tetapi untuk bagian atasnya, bagian sistem pengencangnya menggunakan boa system untuk bagian tengah dan atas dan dibantu dengan velcro strap untuk bagian bawah. Nah, di bagian atasnya juga dilengkapi dengan lubang ventilasi yang jumlahnya cukup banyak sehingga cukup nyaman digunakan ketika Anda bersepeda. Oke, untuk selanjutnya di tangan saya sekarang ada sepatu Shimano ME4. Perbedaannya dengan ME5 adalah di bagian bawah sepatu menggunakan sole biasa. Kalau di ME5 tadi menggunakan Michelin rubber, tapi untuk ME4 menggunakan sole biasa. Di bagian atasnya menggunakan boa system, tetapi boa system yang di ME4 ini hanya mengcover untuk bagian atasnya saja. Untuk bagian tengah dan bagian bawah menggunakan velcro strap. Dan untuk ventilasi, lubang ventilasinya juga masih cukup banyak, sehingga cukup nyaman digunakan untuk bersepeda. Untuk selanjutnya kita bahas sepatu Shimano ME series yang di bawahnya lagi, yaitu Shimano ME3. Shimano ME3 ini bagian sole-nya menggunakan rubber seperti biasa. Dan di bagian atasnya kita lihat di sistem pengencangannya menggunakan sistem buckle. Jadi sehingga kalau Anda ingin mengencangkan buckle-nya, Anda cukup menarik tuas bagian atas. Tetapi ketika Anda ingin mengendorkan, Anda cukup menekan tuas bagian bawah. Untuk sistem buckle ini dibantu oleh sistem velcro di bagian tengah dan bawahnya. Dan di bagian atas juga dilengkapi dengan lubang ventilasi yang cukup banyak sehingga cukup nyaman digunakan ketika Anda bersepeda. Dan untuk selanjutnya kita bahas untuk seri ME series yang paling bawah, yaitu ME1. Nah, perbedaannya apa dengan ME series yang sebelumnya? Untuk ME1 ini di bagian bawahnya sama menggunakan rubber seperti biasa, tetapi yang paling berbeda adalah di bagian atasnya. Kalau kita lihat di seri-seri sebelumnya ada yang menggunakan buckle, ada yang menggunakan boa, tetapi untuk ME1 ini hanya menggunakan velcro strap di bagian atas dan di bagian bawahnya saja. Sedangkan untuk lubang ventilasi juga masih cukup banyak, sehingga masih cukup oke ketika Anda gunakan untuk bersepeda. Seluruh sepatu Shimano Mountain Enduro Series atau ME Series dilengkapi dengan cleat system, sehingga ketika Anda ingin menggunakan cleat, Anda dapat memasang cleat tersebut pada bagian bawah sepatu di tempat yang sudah disediakan. Sepatu Shimano ini tersedia dalam beberapa pilihan warna dan ukuran. Halo semua, kali ini kita akan membahas produk dari Pro. Nah, seperti yang ada di depan saya ini, ada beberapa produk Pro, yaitu handlebar, saddle, handle stem, dan handlebar tape. Yang pertama kita akan bahas handlebar Pro Vibe Aero Superlight. Nah, handlebar ini adalah salah satu handlebar flagship yang dimiliki oleh Pro. Seperti namanya Aero, desain dari handlebar ini adalah aero dan compact.
Nah, keunggulan dari handlebar ini adalah yang pertama, materialnya terbuat dari karbon dan sesuai dengan namanya super light, maka handlebar ini sangat ringan. Beratnya hanya 205 gram. Yang kedua, handlebar ini sudah kompatibel dengan Di2. Jadi ketika Anda sudah menggunakan komponen Shimano Di2, maka kabel atau wire dari komponen tersebut dapat disimpan di sisi dalam dari handlebar ini. Handlebar ini menggunakan teknologi Integra, di mana tujuannya memperkuat titik-titik kritis di sebuah root handlebar. Berikutnya adalah yang kita bahas adalah varian yang lain, yaitu handlebar Vibe Aero Carbon. Produk ini juga merupakan salah satu produk flagship dari Pro. Bedanya dengan Superlight adalah ada di beratnya. Jadi kalau kita lihat di handlebar ini, materialnya tetap menggunakan karbon, desainnya juga aero dan compact, terintegrasi juga dengan Di2. Jadi kalau Anda pakai Di2, otomatis kabelnya bisa disimpan di dalam. Produknya juga dilengkapi dengan teknologi Integra juga, dan beratnya adalah 250 gram untuk panjang handlebar 42 cm. Berikutnya adalah handlebar Pro PLT Ergo, di mana desainnya compact, dan yang membedakan adalah handlebar ini menggunakan material aluminium 2014 dan memiliki berat 285 gram untuk panjang 42 cm. Selain produk road handlebar, Pro juga memiliki varian handlebar khusus untuk gravel, yaitu Pro Discover. Untuk handlebar ini, material yang digunakan adalah karbon dan desainnya sangat ergonomis. Handlebar ini juga kompatibel dengan Di2, jadi kalau Anda pakai Di2 juga sama, bisa disimpan di dalam kabelnya. Dan handlebar ini juga cocok untuk menggunakan Shimano Gear X. Berat dari handlebar ini adalah 195 gram. Berikutnya kita akan membahas handlebar tape Pro. Di tangan saya sudah ada handlebar tape Pro khusus untuk road. Di sebelah kanan adalah handlebar tape Race Comfort dan di sebelah kiri adalah Sport Control. Bedanya adalah untuk yang Race Comfort, material yang digunakan adalah PU dan microfiber yang memberikan ekstra grip di segala kondisi. Untuk yang di sebelah kiri, Sport Control menggunakan material EVA yang tentunya sangat ringan dan mudah ketika dipasang. Kedua, handlebar tape ini menggunakan perekat smart silikon yang memudahkan ketika akan dilepas atau akan diganti. Selain handlebar tape road, Pro juga memiliki handlebar tape khusus untuk gravel yang diberi nama Gravel Comfort. Keunggulan dari handlebar tape ini adalah memiliki level grip yang cukup tinggi, dan keunggulan yang lain adalah handlebar tape ini memiliki panjang 2300 mm sehingga Anda bisa memasang handlebar tape lebih rapat sehingga menunjang kenyamanan ketika bersepeda. Dan sama seperti handlebar tape Pro yang lain, handlebar ini juga menggunakan perekat smart silikon sehingga memudahkan untuk dilepas atau dilakukan penggantian. Berikutnya kita akan bahas handle stem. Yang saya pegang ini adalah handle stem Pro tipe Vibe khusus untuk road, terbuat dari aluminium 7075. Handle stem ini terintegrasi dengan Di2 dan memiliki baut yang terbuat dari titanium yang tentunya sangat ringan dan memiliki sudut 10 derajat, dan berat dari handle stem ini adalah 125 gram. Selain handle stem khusus road, Pro juga memiliki handle stem khusus gravel yang diberi nama Discover. Handle stem ini terbuat dari aluminium 7075 dan memiliki sudut 6 derajat dengan berat 142 gram. Selanjutnya kita akan membahas saddle Pro, di mana kali ini kita akan membahas mengenai saddle Pro tipe Stealth, yang mana saddle ini cukup terkenal dengan aerodinamis dan kenyamanannya. Yang pertama adalah saddle Stealth Superlight, yang mana saddle ini semuanya terbuat dari karbon, baik itu di bagian rail maupun bagian bodinya, yang dilapisi dengan material EVA yang tentu saja sangat ringan dan sangat nyaman digunakan. Dan saddle ini memiliki berat 145 gram. Yang kedua adalah saddle Stealth Carbon, di mana yang membedakan dengan Stealth Superlight adalah materialnya, di mana saddle ini menggunakan material carbon reinforced
yang tentu saja lebih berat daripada full carbon yang sebenarnya. Dan di bagian atasnya masih menggunakan material EVA yang juga sangat ringan dan sangat nyaman digunakan. Total berat dari saddle ini adalah 172 gram. Selanjutnya kita akan membahas saddle Pro Stealth Limited dengan kombinasi warna black silver. Sama seperti kedua saddle Stealth series lainnya, bagian atas menggunakan material EVA yang tentu saja ringan dan nyaman digunakan. Yang membedakan adalah material yang digunakan pada bagian rail ini menggunakan steel yang dikombinasikan dengan carbon reinforced, dan saddle ini memiliki berat 210 gram. Demikian informasi singkat mengenai produk Pro. Untuk ulasan-ulasan produk lainnya, tunggu video kami berikutnya. Terima kasih.